Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita muliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita yang baik, dipandu firman Tuhan dari Daniel 2 ayat 44, demikianlah firman Tuhan. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar di Babel, dia kemudian mengalami satu mimpi. Dan mimpi tersebut membuat dia gelisah, karena tidak dapat mengerti arti dari mimpi tersebut. Dan kemudian, dia memanggil orang-orang pintar, para ahli nujum, ahli mimpi dari kerajaan Babel. Tetapi, tidak satu orang pun dari mereka yang dapat menjelaskan. Karena ketika dia memanggil mereka, Raja Nebukadnezar mengatakan, saya percaya terhadap penjelasannya apabila si ahli nujum dari mimpi tersebut dapat menjelaskan apa mimpi saya dan menerangkan artinya. Maka karena itulah tidak satu orang pun dari antara mereka yang dapat untuk mengatakan apa isi mimpi Nebukadnezar dan apa artinya. Karena mereka tidak ada yang mampu untuk menerangkan arti dari mimpi tersebut, maka Nebukadnezar marah dan memerintahkan supaya menghukum para ahli nujum, ahli mimpi yang ada di Babel dan disuruh untuk dipenggal. Mendengar berita itu, maka Daniel berbicara kepada pemimpin pengawal raja yaitu Arioch bahwa dia dapat menafsirkan mimpi daripada raja tersebut. Selanjutnya Daniel dipanggil, maka Daniel menjelaskan bahwa Raja Nebukadnezar di dalam mimpinya melihat satu patung yang sangat besar, yang berkilau-kilau, yang sangat megah, yang kepalanya terbuat dari emas tua, dada dan lengannya terbuat dari perak, perut dan pinggangnya terbuat dari tembaga, pahanya terbuat dari besi, dan sebagian dari tanah liat. Lalu kemudian tiba-tiba tergulinglah sebuah batu yang sangat besar, dan kemudian meremukkan patung yang sangat besar tadi, tidak bersisa, bahkan debunya juga tidak kelihatan. Saudaraku yang terkasih, selanjutnya Daniel menjelaskan arti daripada mimpi tersebut, bahwa kerajaan besar Babel itu dan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia akan lenyap, dan kemudian akan muncul satu kerajaan yang besar yang dimunculkan dan ditimbulkan oleh Tuhan, dan tidak satu kerajaan pun yang dapat mengimbanginya, dan tidak ada lagi kerajaan yang lain selain daripada kerajaan yang dibangun oleh Tuhan Allah tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah pengharapan dan kepercayaan kita bahwa pada akhirnya nanti semua kerajaan di bumi akan lenyap, tapi kerajaan Allah akan berdiri seterusnya dan selama-lamanya. Demikian juga iman percaya kita, hanya satu Tuhan yang disembah, yaitu Allah Yahweh di dalam Yesus Kristus. Sampai sekarang masih banyak kepercayaan-kepercayaan yang lain, masih ada ajaran-ajaran tentang kepercayaan itu. Banyak agama-agama di dunia, tetapi pada akhirnya bahkan agama-agama juga akan lenyap. Hanya satu yang disembah, yaitu Yesus Kristus. Maka karena itulah kita berbahagia saudara-saudaraku yang terkasih, karena kita mengaminkan dan mengimani bahwa kerajaan yang akan dibangun itu adalah kerajaan Allah, dan raja daripada kerajaan yang dibangun itu adalah Yesus Kristus, dan semua lutut nanti akan berteluh untuk menyembah Yesus Kristus, dan segala lidah akan mengaku bahwa Kristus Yesus adalah Raja. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita menyembah Yesus. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi pilihan yang lain selain daripada percaya kepada Yesus Kristus. Karena sekali lagi dan berulang-ulang kita ucapkan bahwa Yesus yang menyatakan diri, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Yesus. Dan di dalam semua
isi kitab suci agama-agama, hanya Yesus satu-satunya Allah yang turun menjadi manusia, yang mati, hidup kembali, naik ke surga, dan yang menjanjikan akan turun kemudian dari surga, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu kemudian membuktikan kepada kita secara iman bahwa hakim terakhir itu adalah Raja yang berkuasa atas bumi dan surga. Siapakah dia? Dialah Yesus satu-satunya. Maka percayalah kepada Tuhan sampai akhir, maka Tuhan akan menganugerahkan mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini hati kami diteguhkan untuk menyembah Yesus sebagai sesembahan kami dan mengikut Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kami. Maka kuatkan, teguhkan kami di dalam iman, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan juru selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Horas, horas, horas.